Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja Bapak Ibu ya, sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Morning. Morning. How are you this morning? Fine. Hai, Okay, have you had breakfast? sedikit cik. Have you breakfast? This morning sudah sarapan? Sudah. No, sudah. No. What about ngopi? No. Sudah ngopi belum? Ngeteh, Pak. Ngopi dulu Pak Bawai, ngopi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sudah ngopinya di rumah tadi. Saya ngopinya kopi pahit, Pak. Kalau kopi manis takutnya kelebihan manisnya saya gitu. Iya, tambah manis. Inilah puas pahit dan kecil, Pak. Iya Pak Bawai. Ya, karena sudah manis jadi ngopinya ngopi pahit Pak, biar berimbang. Baik, ya. Baik, Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Alam Syahril pada pembelajaran sinkronus agenda ketiga pada hari ini. Hari ini merupakan pertemuan hari ke-18 dari Bapak Ibu mengikuti PKA ini. Ya, hari 18. Jadi pembelajaran kita hari ini sama seperti pembelajaran kemarin, pembelajaran kita secara daring atau dalam jaringan atau e-learning melalui platform Zoom meeting. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kegiatan kita yang pertama, saya ingin mereview sedikit. Ada beberapa Bapak Ibu yang sampai saat ini masih saya tunggu tugas-tugasnya. Ya, tapi alhamdulillah ada juga yang sudah on time, sudah pas waktunya. Ya, saya apresiasi ya usaha Bapak Ibu untuk mengumpulkannya di bawah jam 12 malam. Ya, kalau begitu pagi-pagi kita kasih tepuk salut untuk bagi yang sudah mengumpulkan di bawah jam 12 malam. Tepuk salut. Salut. Bagi yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan, mumpung belum terlambat 9 bulan. Kalau terlambat 9 bulan, saya khawatirnya nanti saya harus mencari bidan desa. Kecuali bapak-bapaknya tidak saya carikan bidan desa, tapi saya carikan biduan desa. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa, seperti kemarin, kita awali hari ini dengan tekan kontrak. Dengan perjanjian apa kegiatan kita pada hari ini di sinkronus ya. Izin saya share screen Bapak Ibu. Tuh, di ruangan apa sebelah? Iya. Oke. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Hari ini hari ke 18. 18 atau ke berapa? 18. Ke 18 atau ke 17? 17, Pak. 17. Hari Selasa ya, Pak. Kalau di jadwal 17. Bukan 18, 17 Pak ya? Iya, Pak. Hari ini hari ke 17. 17. Iya. Ternyata saya yang salah menyebutkan tadi ya. Oke. Mungkin saking semangatnya ketemu Bapak Ibu di kelompok 3 ini mungkin. Iya. Menggebu-gebu. Ya. Baik, Bapak Ibu, agenda kita pembelajaran di hari ke-17 di sinkronus hari ke-17 hari ini selama 2 jam pelatihan atau 2 kali 45 menit. Yang pertama, kita presentasi tugas individu, kemudian presentasi tugas kelompok, kemudian overview mata pelatihan kategori 2, dan yang terakhir penjelasan tugas asinkronus. Oke, Bapak Ibu, untuk tugas hari ini jadi kita presentasi dulu, tugas individu dulu kita presentasi. Setelah itu tugas kelompok, atau kita balik saja boleh, tugas kelompok dulu atau kita ada 3 kelompok.
Ya, tugas kelompok dulu boleh juga. Kemudian nanti saya akan mengulas sedikit tentang mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu tentang substansi materi yang ada pada mata pelatihan ya dalam agenda ketiga ini. Dan terakhir nanti kita akhiri dengan penjelasan tugas asinkronus untuk hari ini, hari ke-17. Baik, Bapak Ibu, are you ready? Sudah siap? Ya Pak. Sudah siap, Bapak Ibu? Oke. Belum, Pak. Are you sure? Are you ready? Ready? Ready. Ready. Baik, saya mau lihat konsentrasinya dulu hari ini ya. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan tugas kita masuk ke permainan game teka-teki. Oke. Tak mana. Iya. Bu Ilma sudah hadir, Bu Ilma? Bu Ilma kelompok ini bukan? Benar ya? Ya, Hadir, Pak. Coach. Iya. Silakan dituliskan di chat saja jawabannya. Tidak usah disebutkan. Walaupun Biar masih nanti ada dengar 12 bulan dalam kata satu kuncinya tahun. ada 12 bulan dalam 1 tahun. Pada bulan Januari, Bu Ilma pergi ke Singapura. Pada bulan April, Bu Irma, oh bukan April itu, Mei, benar. Pada bulan Mei. Pada bulan Mei, Bu Irma pergi ke Ethiopia. Bulan April ya? Oh benar-benar. Pada bulan Januari, Februari, Maret, April. Ya benar, April ya. Pada bulan April, Bu Ilma ke Ethiopia. Pertanyaannya, kemana ke Bu Ilma pergi pada bulan September? Karena pada bulan September itu hari ulang tahunnya Bu Ilma. Kok Coach tahu ya? Sama Bu kita, Bu. Saya juga September. Oh, Bu sama Ilma ya. tanggal 19, saya Iya. duluan 9 hari, saya tanggal 10. Berarti Virgo ya, Coach? Iya, tanggal 10 September. Oke, silakan dituliskan di kolom chat. Silakan dituliskan di kolom chat. Jadi ada 12 bulan dalam 1 tahun. Bulan Januari Bu Ilma ke Singapura. Bulan April Bu Ilma ke Ethiopia, dari Asia ke Eropa, Afrika. Kemana ke Bu Ilma pergi pada bulan September? Silakan dituliskan di kolom chat. Pak pengamat, Pak Sigit boleh juga kalau mau bantu, mau mencoba-coba jawab. Oh, Kita ada siap. pengamat kelas ya Bapak Ibu ya, Pak Sigit. Ya, siap, Coach. Siap, Coach. Jadi Bapak Ibu, Pak Sigit ini mengamati Bapak Ibu, kemudian apakah Bapak Ibu mengaktifkan kamera, kemudian menggunakan pakaian sekolah, apakah Bapak Ibu aktif dalam pembelajaran, gitu. Apakah sering izin, itu nanti akan jadi catatan bagi pengamat. Silakan jawab, Pak Sigit boleh juga kalau mau ikut. Siap, siap. Oke. Pempangaan. Izin Gus, tampil ke pertanyaan tadi Gus. Oh, mau tampilkan pertanyaannya. Oke. Ya. Saya tampilkan ya. Iya, itu tentang Bu Ilma Berti. Yo, Bu Ilma harus tahu nih jawabannya nih, karena Bu Ilma yang kerjaan. Kalau saya jawabannya, saya nggak kemana-mana kebetulan karena saya ulang tahun. Oh, gitu. Suka-suka saya ya Bu ya. Suka-suka saya. Bu Eka, Bu Ilma ke India. I don't think so, Bu Eka. Saya rasa tidak. Coba lagi Bu Eka. Singapura. Ulama ke Ethiopia. Nanti kan kata kuncinya Bapak Ibu. Ya. Yo. Ada 12 bulan. Singapura, Pak Bawai. Oh, kembali. Oh, Singapura atau Singapura, Pak Bawai? Masa kampung kami Singapura, Pak. Oh, kembali ke Singapura lagi ya, Pak Bawai ya? Singapura, Pak ya.
Oh ya, Singapura. Oke. Pak Bawai menjawab Singapura. Jawabannya betul, Pak Bawai. Alhamdulillah. Cuman jalannya kemana itu dari mana tuh, Bu? Baik, kita dengar alasan Pak Bawai. Kenapa Bu Ilma menurut Pak Bawai kembali lagi ke Singapura? Siap, Pak. Jadi 12 bulan. Hmm. Kalau April di 2, A-nya, Pak. Oh, ada dua. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Sep. Sepnya kan ada belas, Pak. Oh, Sepnya itu 11. 12. Berarti itu kota apa yang awalnya atau negara mana awalnya dengan S gitu, Pak? Oke. Jawabannya betul. Alasannya Iya, Pak. betul. Tapi Ya, tapi caranya logikanya, beda. ya, Iya. logikanya berbeda, Pak. Kenapa Iya, Pak. boleh Singapura? Karena gini, bulan Januari Bu Ilma pergi ke Singapura. Januari bulan keberapa? Bulan Satu. Bulan pertama. satu. Satu. Satu huruf depannya S, makanya Singapura. Satu. April itu bulan 4. 4. Maka Ethiopia. Iya, Pak. September bulan 9. 9. Ya, 9 S kan? Tuliskan saja Hmm, negara iya, yang Pak. pakai Singapura, apalagi Oh, pakai S. Selandia Gitu. Baru, Pak. Bisa. Benar sekali Pak Bawai jawabannya. Karena Januari Alhamdulillah. April itu 4, Ethiopia kan? Iya. September itu 9. Kalau bulan Agustus kemana Bu Ilma? Ada yang tahu? Agustus. Denmark. Denmark, benar Denmark. sekali. Karena Agustus itu bulan 8. 8. Bulan Juli? Juli. 7. Bulan 7 berarti. Thailand, Pak. Thailand. Turki. Turkmenistan. Oke. Bagus sekali. Ya, udah konsentrasi ya. Oleh-olehnya Bu Ilma. Kenapa Siap, Pak Pak Haji? Bawai? Oleh-olehnya. Oleh-olehnya ya Pak Haji ya siap. Iya. Pak Haji nggak ada tuh di layar. Iya. Aduh. Ibu lagi menjemput oleh-oleh dari Bu Ilma. Kalau Pak Haji minta oleh-oleh, kalau Pak Didi katanya aku tidak minta oleh-oleh. Pak Didi tidak, karena Pak Didi penggemar Rita Sugiarto kayaknya. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mari kita tepuk salut untuk Pak Bawai yang sudah menjawab benar. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik, kita lanjutkan kegiatan kita yang pertama, presentasi tugas individu. Bapak Ibu silakan presentasikan tugas sinkronus hari kemarin, hari ke-11. Jadi tugasnya tugas individu dan tugas kelompok. Kita mulai dari tugas individu. Siapa yang mau maju silakan. Siapa mau maju silakan. Saya tawarkan. Saya tawarkan silakan siapa mau maju. Kalau tidak ada yang mau maju kita narik julo-julo. Nah, Bapak Ibu yang dari Jambi tahu enggak julo-julo? Julo-julo Pak Arisan. Ya, Arisan. Kalau orang Palembang tuh ngomongnya julo-julo, Pak. Julo-julo. Iya, julo-julo. Kemarin yang sudah narik itu Bu Eka, Bu Reni, dan Pak Nopi ya. Benar enggak Pak Nopi? Ya, kemarin yang narik itu Bu Eka, Bu Reni, dan Pak Nopi ya. Ya. Nah, maka enggak kita masuk lagi julo-julonya, tiga itu. Iya, benar mana tiga itu maju terus ya enggak? Iya, yang lain pula takut. Iya, setuju enggak Pak Nopi? Sangat setuju. Eka, Bu Reni, setuju enggak? Setuju ya? Salut, salut. Oke, baik, kita buka julo-julo kita. Pak diulang masuk. Lah kamu masuk. Ya. Jadi nomor 10 sudah kita buang, Pak Nopi nomor 10. Kemudian nomor 1 juga sudah kita hilangkan, Bu Eka. Nomor 3 juga kita hilangkan, Bu Reni. Jadi ini tinggal berapa ini? 7 ya. Siap ya?
Oke. Bentar. Siap. Eh, 7. 7. 7 itu Selamat. Pak Abu Yamin. Monggo Pak Abu Yamin. Pasnya foto beliau lagi di. Oh, Pak Abu Yamin lagi di jalan ya? Oke. Kalau begitu Pak Abu Yamin terhutang ya. Ya, nanti begitu sampai Pak Abu Yamin silakan nanti siap-siap maju ya. Sambil menunggu Pak Abu Yamin kita putar lagi. Stop. Siapa 6. itu? 6. 6 Pak Bandi. Pak Camat. Ayo Pak Bandi, silakan Pak Bandi. Monggo Pak Bandi, diaturi Pak Bandi, Pak diaturi. Panjenengan diaturi. Banget ya. Tidak bisa ditampilkan di sini Pak ya. Ininya. Gimana Pak Bandi? Ditampilkan di layar tugas kita individu. Oke. Oke Pak Bandi, PowerPoint-nya Pak Bandi bikin semalam kemarin. Ditampilkan di Pelayanan sini. publik. Standar pelayanan publik. Pak Bandi sudah mengirimkan belum ke saya? Ke Kayaknya Google Classroom, ke Drive Google Classroom. kayaknya dereng Pak Beneran ya? Belum ya? Si, Sudah, sudah sebenarnya banyak. ya, si golek isi di. Eh, Saya buka dulu WA saya di sini ya di laptop ya. Kayaknya belum deh. Yang saya ingat itu Pak Bawa yang sudah. ya, saya kirim kembali coba. Coba Pak, Pak Subandi. Tak golek isi Pak Subandi. Tuh kayaknya nggak ada. Bentar, Pak, ya. Pak Subandi. Jam berapa ngirimnya Pak? Jam 11. Jam 11. Oke, Pak Didi. Kayaknya belum masuk nih Pak. Belum masuk kayaknya Pak. Pak Bawai, yang Pak Bawai tadi pagi ternyata. Telat juga Pak Bawai ya. Bu Eka yang sudah. Malam tadi saya kirim no, Pak, 23.30 Pak. Oh 23.30 ya. Coba Iya, dicek Pak. lagi, Pak. Oke. Oh Pak Bandi ternyata nomornya belum saya save. Karena Pak Bandi ini ya. Iya. Oke. Yang Pak Bandi kirim di Word ya. Iya. PowerPoint-nya sudah Bapak? PowerPoint-nya sudah juga, tapi hanya 3 lembar gitu. Oke, enggak apa-apa Pak. Ini malahan SK Camat ini Bapak yang kirim ini. Iya, itu SOP kita yang sudah kita Oh gitu. standar Ya. kita yang sudah kita laksanakan itu, Pak. Artinya Pak Bandi eviden dulu ya Pak ya. Iya. Sing penting iki enak evidennya Pak ya. Ada evidennya. Oke. Coba dikirim PowerPoint-nya Bapak. Di halaman terakhir, Pak. Nggak muncul Pak. Muncul ya. Enggak Pak. Yang ada ini Pak, yang Bapak kirim itu. Ini yang Bapak kirim itu. Nah, ini Bapak kirim itu. Tim pembentukan penanganan pengaduan masyarakat. Evidennya Bapak kirim itu. Nah, ini Pak. Belum ada Pak. Yang mau format.
maklumat. Nah, yang ini yang Bapak Maklumat kirim. pelayanan. Nih. Yang ini yang Bapak kirim. Awas Pak, data rahasia. Data rahasia. Ada alur pelayanan tuh enggak masuk di PowerPoint, Pak ya? Iya, enggak apa-apa Pak ini Pak Abu. Ya, saya enggak rahasia-rahasiaan. Saya keper-keper ke bae. HP-nya saya keper-keper kan bae, Pak. Jadi, Pak, sekilas saja, Pak ya. Oh iya, boleh. Boleh Bapak Eh, tampil atau Bapak langsung aja tampilkan dari sana, Bapak. Bisa share screen, Bapak? Baiklah Bapak Ibu sekalian, bahwasanya Hmm. kami di Kecamatan Mangkarijaya ini kami telah membuat standar pelayanan publik ya Kecamatan Mangkarijaya. Kita buatkan surat keputusan dengan berbagai pertimbangan, salah satunya mengingat aturan-aturan yang kita runut dari undang-undang, peraturan-peraturan, terus kemudian dasar-dasarnya lain adalah peraturan pemerintah ya. Terus kemudian kami putuskan dalam surat keputusan itu bahwasanya standar pelayanan publik Kecamatan Jaya itu harus ada indikatornya ya, pelayanan publik Kecamatan Jaya sebagaimana tercantum dalam putusan. Jadi dari keputusan ini kita memiliki standar pelayanan, diantaranya adalah pelayanan ya yang dari seksi pemerintahan umum, bahwasanya ada beberapa komponen yang kita laksanakan. Salah satunya adalah persyaratan dalam melakukan pelayanan ya, kita uraian daripada kegiatan ataupun pelayanan itu adalah kita minta kelengkapan datanya dan sesuai dengan SOP, terus kemudian sistem bagaimana caranya, prosedur yang akan kita laksanakan, terus kemudian tarif ini pada umumnya tidak kita kenakan biaya sesuai dengan aturan, jadi kita menghilangkan pungli yang ada di pelayanan kita. Sebenarnya jangka waktu pelayanan kita sesuaikan standar pelayanan minimal yang ada di Kecamatan Mangkarijaya. Produk pelayanan kita keluarkan dari seksi pemerintahan umum ini salah satunya adalah belangku-belangku berupa surat pengantar dari kartu keluarga ini yang dengan tupoksi dia di pemerintahan umum, pelaporan kependudukan, SPH ini SPH surat SPH itu surat tanah ini Pak, surat pengakuan hak atas tanah. Terus kemudian salah satunya adalah sertifikat. Tapi kegiatan kita di kecamatan ini yang paling banyak kita laksanakan adalah SPH, surat pengakuan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Karena kita kalau yang surat tanah sertifikat itu pada umumnya adalah yang ada hanya tanah-tanah teran, sedangkan di tanah-tanah di luar teran itu belum sertifikat, tetapi ini sudah kita tertibkan untuk menjadi sertifikat. Kemudian komponen lainnya adalah penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kita SK-kan juga nih kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP-nya. Dasar hukum dari pelaksanaan ini adalah salah satunya adalah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 95 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dan turunannya adalah peraturan menteri, terus kemudian kita buatkan surat keputusan dari Camat Mangkarijaya, terus kemudian kita ada perdanya juga yang mendukung nomor 9 tahun 2012 tentang pelayanan. Sarana prasarana yang kita siapkan adalah ruangan. Satu-satunya kita punya ruangan khusus untuk pelayanan ini yang namanya apa istilahnya itu ada ruang paten apa itu.
komputer, dan alat tulis kantor. Sebagai pelaksananya adalah pegawai dengan pendidikan setara S1 dan D3. Pengawasan internalnya adalah standar pelayanan, terus kemudian jumlah peserta yang melaksanakan yang kita percaya adalah 1 orang. Jaminan pelayanan adalah sesuai dengan SOP Kecamatan Makatijaya, Pak. Ini dari kalau saya sampaikan banyak halnya ini ada beberapa seksi yang menangani. Terus kemudian lanjutan dari seksi lain adalah ada seksi seksi pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan. Nah, di seksi ini Pak, kami ini tugas yang paling banyak ada di seksi ini. Salah satunya pembinaan pemerintahan masyarakat desa di kecamatan, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan dana desa ini, yang seksi pembinaan pemerintahan desa ini. Jadi komponen yang kita laksanakan sudah dengan syarat tadi adalah kelengkapan data apabila ada salah satu desa, biasanya kalau ada melaksanakan pencairan dana desa ini, kita buat rekomendasi, tetapi rekomendasi yang akan dinaikkan itu harus kita periksa dulu apa syarat-syarat yang belum terlaksana ataupun kelengkapan lain yang belum disertakan. Jadi di sini ada standar-standarnya juga yang kita laksanakan, Pak. Jadi untuk seperti yang seksi lain, bahwasanya kami dari kecamatan di seksi pembinaan masyarakat desa dan kelurahan ini, pemerintahan desa dan kelurahan ini, kami tidak ada biaya atau tarif, ya. Jadi kami laksanakan ini. Terus kemudian kami langsung saja ke seksi yang lain-lain juga. Ada seksi pembinaan masyarakat desa dan kelurahan ini. Selanjutnya hampir sama, ya, komponen dan uraian tugasnya dalam melaksanakan kegiatan ini, baik di seksi pemberdayaan dan seksi pembinaan masyarakatnya. Dasar hukumnya juga sama, Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan pemerintah. Selanjutnya pada seksi transtip pun juga sama, ya. Tapi di seksi transtip ini, Pak, produk pelayanan yang kita tangani adalah kita kebetulan termasuk salah satu kecamatan yang memiliki anggota transtip, ya. Itu ada 16 orang, cukup banyak, jadi lumayan. Kebetulan status mereka masih honor, ada 1 yang PNS. Produk layanan yang kita keluarkan dari sini adalah salah satunya adalah SKCK, SKBD, Situ IMB, SIUP, rekomendasi izin keramaian. Nah, ini sih termasuk yang rekomendasi izin keramaian ini paling cukup banyak, karena ini biasanya kita laksanakan pada musim-musim pernikahan. Ini harus kita keluarkan izin keramaian melalui polisi sektor kecamatan. Jadi selain itu, kita pada produk layanan yang di seksi transtip ini ada, selain dari produk-produk yang berupa tertulis, kami juga melaksanakan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana kita biasanya pada pagi hari kita buat tugas pada beberapa Pol PP, kita jadwal untuk melaksanakan tugas rutin keliling sekitar pasar dan sekitar perkantoran-perkantoran untuk membantu keamanan di
perkantoran UPTD lain. Ini juga kita kebetulan di seksi transkrip ini untuk kepala yang membidanginya ini masih rangkap, jadi rangkap dengan seksi pemerintahan umum. Nah, sampai dengan saat ini di Kecamatan Mangkrijaya sudah hampir satu tahun ini belum ada pelantikan atau mengisi yang kekosongan, Pak. Selanjutnya Oke, pada 1 menit seksi lagi, Pak. 1 menit lagi, Pak. Ya, terima kasih. Kami kebut oleh begitu. Jadi pada dasarnya, Pak, di seluruh seksi-seksi ini sudah kita buatkan standar pelayanannya. Cuman hanya saja kami di kecamatan ini untuk batas waktu, menit dan sebagainya kita menyesuaikan saja artinya sewaktu-waktu pelayanan itu target waktu, menit, jam dan harinya itu kita rubah menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Nah, terus kemudian itu saja, Pak, yang dapat kita sampaikan dari Kecamatan Mangkrijaya terkait dengan standar pelayanan di Kecamatan Mangkrijaya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya tanggapi, silakan Bapak Ibu ada tanggapan terhadap paparan yang disampaikan oleh Pak Subandi. Silakan Bapak Ibu, tanggapan saja ya. Tidak usah bertanya, tapi cukup tanggapi saja bagaimana menurut Bapak Ibu. Silakan, monggo. Ya, Turi. Jadi Pak Didi sharing, Pak Didi. Ya, sama-sama camat ada Pak Didi. Siapa lagi camat nih? Pak Bawai. Iya, Pak Pak Novi. Pak Didi Bawah camat. ini senior, Pak Bawah ini senior Abu kita. Yamin. Yang penting ini Pak, kalau dari saya karena sesama camat ini, yang penting hati-hati selipan ada yang warna merah biru itu, nah ada yang warna putih polos itu. Iya, Bukan. Pak Didi, ini kebetulan kita pada bulan-bulan ini ke depan, 5 bulan ke depan ini ya kita tahu sendiri bahwasanya ada kepentingan-kepentingan tertentu yang harus diakomodir dan ada kepentingan lain yang tentunya kita sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2001 bahwa ASN harus normal ya, salah satunya. Ya. Tapi pada dasarnya selagi pemerintah daerah ini dipilih oleh partai politik, tentunya begitu beliau duduk di kepemimpinannya secara nyata ataupun semu, tentu kita sebagai aparat sedikit mendapatkan arahan-arahan dan tentunya itu pasti ada. Iya. Tapi kita sebagai ASN tetap merunut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tadi, bahwasanya ASN harus netral, tidak boleh ikut ke sana ke sini. Kalaupun ada ajakan ataupun ada perintah, ya Pak Bawahi pandai-pandailah menyikapinya. Begitulah kira-kira. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Didi, terima kasih juga Ya. Pak Didi yang sudah memaparkan tugasnya. Kata Pak Didi, kayak kemarin ya Pak Didi ya, kata kita kemarin ya YPAC ya. Penting ada cara. Asal tahu caro. Ya, kalau sudah YPAC biasanya diselesaikan secara adat biasanya. Adat, Pak. Ini Cak Mano ini. Nak diteruskan atau diselesaikan secara adat? Secara adat aja, Pak. Secara adat. Secara adat, Pak. Kalau secara adat tuh masih bisa ngopi-ngopi, Pak. Tapi kalau secara Baik, terima kasih kepada Pak Bandi, Pak Didi. Jadi saya mengingatkan kembali Bapak Ibu, tugas hari kemarin itu adalah meneruskan tugas isi agenda.
di mana Bapak Ibu saya minta untuk ada 2 poin yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama Bapak Ibu merumuskan strategi, nah, ada kan? Ada, Pak. Strategi untuk Ya. meningkatkan di kinerja organisasinya. Kemudian yang kedua roadmap atau action plan-nya. Yang Ke plan. depannya kira-kira what are you going to do? Nah, ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai pejabat administrator, sebagai pemimpin dalam tataran eselon 3 atau dalam tataran pejabat administrator. Kalau untuk kecamatan, Bapak Ibu sebagai pemimpin di wilayah Iya. kecamatan tersebut. Nah, gitu. Iya, kalau saya lihat apa yang dipaparkan oleh Pak, saya dengar ya, bukan saya lihat, saya dengar ya, karena Pak Anda ada paparan, nggak ada yang dilihat, yang saya didengar. Kalau saya dengar dari paparan Pak Subandi tadi, strateginya sudah nampak. Kira-kira Pak Bandi strateginya adalah untuk dia akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di kantor kecamatan. Nah, gitu ya Pak ya. Kalau saya lihat di Iya. sini, yang saya catat di sini, yang sempat saya record rekamnya. Kemudian kalau untuk roadmapnya, saya lihat kayaknya Pak Bandi belum begitu terarah roadmapnya. Mohon maaf Pak Bandi ya. Jadi Ya, siap. saya maunya itu langkah-langkahnya itu jelas, atau walaupun tidak terlalu jelas tapi dia sudah terarah. Dalam arti kata, ketika Bapak Ibu merumuskan roadmap atau ini, ingat kepada fungsi-fungsi dari manajemen itu kan ada kan, Ada, Pak. yang kan ada Wah, planning, paling. actuating, controlling, nah yang itu. Ya, Ya. jadi maksud saya dari segi perencanaannya gimana? Maksudnya perencanaan dari Pak Bandi ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Makartijaya ini gimana Pak Bandi? Kemudian dari segi organizing-nya, tadi saya lihat baru organizing-nya Pak, di mana kata Pak Bandi dia akan membentuk tim-tim. Itu termasuk di segi organizing-nya. Seperti tadi Pak Bandi akan bentuk tim-tim ya. Jadi mohon maaf kalau saya salah dengar Pak ya. Iya, karena ya kadang-kadang karena saya sudah kepala 5 Pak, saya ini sudah mulai ikut masuk ke dalam PDIP Pak. Apa itu, Pak? Apa itu Pak? Partai. Bukan PDIP, partai, kalau Pak. politik. Saya ikut PDI Pak, saya mulai masuk PDI, penurunan daya ingat. Nah, Sama Pak. amnesia. Saya mulai masuk menjadi anggota PDI ini ya. Iya, penurunan daya ingat. Jadi mohon maaf Pak Bandi kalau saya terlupakan. Misalnya tadi di Pak Bandi ada membentuk tim-tim. Tim-tim, tapi sudah bagus untuk ininya, untuk apa, di organizingnya sudah ada tim-tim. Tadi kalau saya tidak salah dengar ada tim misalnya masalah pemberian pelayanan surat tanah apa itu tadi ya Pak Bandi ya, itu contohnya tadi. Nah, itu tadi. Kemudian yang belum nampak dari sini adalah Pak Bandi belum kelihatan bagaimana cara actuating-nya, pelaksanaannya, dan juga bagaimana cara controlling-nya, bagaimana di segi pengawasannya atau monef-nya ya, monitoring dan evaluasinya. Oke. Nah, Pak Bandi, mohon maaf juga saya nggak melihat, saya tidak tahu arahnya kemana karena saya belum melihat isi agenda awalnya apa. Nah, kalau yang kemarin kan saya lihat kayak Pak Nopi kemarin kan sudah tahu Pak Nopi meningkatkan pelayanan publik. Makanya kalau saya lihat lagi untuk yang tugas kemarin Pak Nopi, apakah dia mengerucut lagi pelayanan publik bagaimana, apa semua pelayanan publik. Oke, seperti itu. Atau kayak kemarin yang pertama Bu Eka tentang apa kemarin Bu Eka? Ya. Tunjukin jago ngapain ini. Oh ya Posyandu ya. Posyandu siapa Posyandu? Bu Reni atau Bu? Bu Reni. Reni Pak. Ini. Oke, baik. Tapi overall semuanya sudah bagus, sudah Pak Bandi sudah mulai terarah. Cuma kurangnya polesan-polesan sedikit. Nah, gitu. Nah, kalau kita bikin kue bolu itu adonan dasarnya sudah pas itu Pak, sudah ada adonan dasar gitu. Tinggal topping-toppingnya. Apakah Bapak mau tambah topping coklat, apa mau topping stroberi? Tapi dari adonan dasarnya seperti 2 poin yang saya minta tugas itu sudah ada, strategi dan roadmap-nya. Cuma mungkin belum terarah, tapi wajar saja Pak kalau belum terarah. Iya, oke, wajar saja Pak. Ya, karena kita manusia ini tidak ada yang sempurna kan. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa, ya enggak? Ya, Iya. Pak. Baik, kita kasih tepuk salut untuk Pak Bandi, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 2 angka.
Next, kita tagih dulu hutang kita. Siapa yang merasa punya hutang? Pak Bu Yamin. Pak Abu. Kalau Pak Abu tidak ditagih-tagih juga ini oleh Pak Aril, aku nak masuk dalam mobil juga nih Pak Aril. Jadi ada alasan ya Pak Didi. Iya. Ya, halo Pak Bu, anybody home? Pak Bu. Oh, ada Pak Abu. Pak, baru nyampe nyetel perangkat, Pak. Nah, Sebentar lagi, Pak. Coba 1 putaran lagi, Pak. Minta tolong, Pak. Izin, Pak. Baru nyampe, Pak. Ini baru nyetel perangkat nih, Pak. Nah, berarti 2 tugas kamu. Kamu 2 oh, tugas. iya. Kalau Pak Aril lagi oke. kalau overlap. Yo, kalau Pak Baru Aril nyampe ke oke, kantor. maaf ke kamu, ke Lagi Abu. overlap, Kalau Pak aku baca, Bu. maaf ke kamu. Ya, baru nyampe, Pak. Baru nyampe. Iya, Taruh, aku Pak, maaf ke lagi nih. kamu 2 kali kamu. Kita- Baca 2 kali Kita tugas kamu. tawarkan siapa yang mau maju dulu, 1 orang individu atau ditarik julo-julo lagi ini. Julo-julo. Siapa yang mau maju silakan. Tuh izin Pak saya Pak. Nah, Pak Jeb, oke Jeb, silakan Ya Jeb. izin Pak. Kepalangan lah bikin payah-payah Pak. Jeb. Pak Jeb nomor Berarti 5 Pak ya. rugi rasanya Pak ya. Pak Jeb nomor 5 ya. Siap Pak, Ya, siap. nanti saya tutup dulu yang nomor 5, nanti kita hapuskan di julo-julo ya. Oke, silakan Pak Jeb. Siap Pak. Dari perpustakaan dan arsip. sudah Pak Jepri, aku Pak yo. Aku lah payah juga. Oke, boleh Pak Didi dengan senang hati. Pak Abu Yamin malahan senang, biar giliran Pak Abu Yamin besok. Izin tampil Pak. Oke, bagus sudah tampil Pak Jeb. Izin Pak. Nah, termasuk orangnya sudah tampil itu gimana Pak Jeb? Ajarin dong. Nggak tahu juga Pak nih. Asal pencet aja nih Pak. Nanti saya mau belajar juga. Silakan Pak Jeb. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang saya hormati Coach Aril, pengawas Pak Sigit, serta rekan-rekan kelompok 3 semuanya. Pada hari ini saya akan izinkan saya untuk memaparkan tugas pembelajaran e-learning, tugas asinkronus agenda 3, manajemen kinerja, pelatihan kepemimpinan simulator angkatan 2 tahun 2024 Lubuk Linggau dengan fasilitator Dr. Alam Syahril MPD. Adapun judul yang saya ambil mengenai tugas individu ini yaitu diagnosis organisasi dan formulasi strategi inovatif peningkatan kinerja pada unit sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuasin melalui implementasi manajemen kinerja dan penguatan budaya kinerja. Ya, ini saya ambil judul ini berdasarkan tugas individu yang diberikan. Kemudian mengapa judul ini diambil atau mengapa diagnosis organisasi ini penting bagi peningkatan kinerja pelayan publik? Karena sekarang ini organisasi tidak hidup di dalam lingkungan yang konstan, ya. Karena lingkungannya selalu berubah, dinamis. Lingkungan selalu berubah dan perubahan lingkungan tersebut kerap kali memberikan tekanan dan tantangan terhadap organisasi. Kemudian 3 kunci yang memungkinkan sebuah organisasi tetap efektif dan relevan ya. Yang pertama yaitu organisasi tersebut harus mampu menganalisis lingkungan eksternalnya. Ya, dalam hal ini dalam rangka memperkirakan perubahan ya seperti kemajuan teknologi ya. Teknologi ini kan mengalami perkembangan yang terus-menerus. Kalau dulu misalkan kita bersurat, kemudian berkembang lagi melalui teknologi komunikasi, panggilan suara, berubah lagi menjadi panggilan video, dan seperti kita lakukan sekarang ini ya, menggunakan teknologi. Jadi pelatihan menggunakan teknologi. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi tersebut juga ada perubahan harapan masyarakat yang ingin pelayanannya
lebih cepat, lebih bagus, dan lebih baik. Ya. Dan seiring kemajuan teknologi juga itu dapat mengalami perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah. Ya. Dan juga ada perubahan tren di masyarakat, serta meningkatnya tuntutan etika lingkungan. Kemudian yang kedua, yaitu organisasi harus mampu mendiagnosis kondisi internal organisasinya dengan tepat ya. Sehingga diketahui bagian-bagian mana saja dari organisasi yang perlu untuk diubah atau diperbaiki. Nah, internal organisasi ini seperti kita ketahui, di situ ada struktur organisasi, ada tugas fungsi, ada eh, berupa kondisi kepegawaian, SDM, ataupun sumber daya lainnya seperti sarana prasarana dan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah kita mampu menentukan dan melaksanakan berbagai upaya perubahan yang tepat berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal dan diagnosis kondisi internal organisasinya. Kemudian bahwa diagnosis organisasi adalah suatu proses pemeriksaan secara sistemik ya terhadap fungsi organisasi untuk menilai sejauh mana keefektifan organisasi tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Kemudian tujuan diagnosis organisasi ini adalah untuk mengidentifikasi celah gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan dari komponen dan fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi. Oke, lanjut. Berdasarkan judul yang saya ambil, maka batasan atau ruang lingkup dalam penulisan makalah atau esai ini adalah pada unit Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuasin, di mana saya bertugas sebagai sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuasin. Kemudian adapun langkah-langkah yang dapat digunakan untuk melakukan diagnosis organisasi dan formulasi strategi inovatif peningkatan kinerja pada unit Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuasin melalui implementasi manajemen kinerja dan eh, penguatan budaya kinerja, antara lain yang pertama yaitu melakukan analisis lingkungan eksternal organisasi ya. Terutama di sini saya ambil pada modul diagnosa organisasi. Itu ada pada modul kalau tidak salah di Apa? agenda ya, di agenda Manajemen perubahan sektor publik. siap ya, Iya, ya. nama modul. Ya. Nah, di sini aspek yang saya ambil itu yaitu aspek legal ini, Pak. Karena Ya. ada, kalau tidak salah, ada 5 aspek, yaitu politik, ekonomik, sosial, teknologi, environment, dan legal. Nah, sini saya fokusnya ke aspek legal. Nah, eh, aspek legal di sini yaitu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini keterkaitan dengan tugas dan fungsi pada bahasan ini, yaitu difokuskan pada kinerja ya, yang memiliki keterkaitan erat dengan OPD lain. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut dengan OPD lain, saya perlu menjelaskan juga bahwa tugas fungsi sekretariat di sini berdasarkan Perbub nomor 42 tahun 2000, Peraturan Bupati Banyuasin nomor 42 tahun 2022 tentang nomenklatur struktur organisasi, tugas fungsi dan dinas perpustakaan Kabupaten Banyuasin, yaitu di situ dijelaskan bahwa sekretariat ini mempunyai fungsi sebagai penunjang urusan pemerintah daerah dan dalam rangka koordinasi pelaksanaan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Nah, di sini kita dapat menangkap bahwa tugas sekretariat itu mengkoordinasikan tugas bidang ya. Karena fungsi OPD atau dinas, badan atau instansi lainnya ini dikoordinir oleh sekretariat. Nah, seperti itu, Pak. Dan ini saya cari apa namanya yang menguatkan tentang fungsi atau tugas sekretariat ini ada di PP 41 tahun Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 ini, Pak. Di situ dijelaskan bahwa nanti saya tampilkan ini, izin tampilkan. Ya, silakan, Pak.
Nah, izin. Nah, di sini Pak, di perubahan di paragraf ini dapat kita lihat bahwa di situ perubahan nomenklatur bagian tata usaha yang dulu digunakan pada OPD-OPD di dekade 2010 ke bawah. Perubahan nomenklatur bagian tata usaha pada dinas dan badan menjadi sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif. Nah, tetapi aturan ini sudah diganti dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Dan aturan-aturan di atasnya ini Pak, sudah saya cari tidak menjelaskan lebih rinci mengenai tugas fungsi sekretariat. Cuma di aturan inilah ditegaskan fungsi sekretariat ini. Tetapi di situ juga di aturan yang terbaru di Permendagri nomor 90 tahun 2019 kalau ya kalau tidak salah Pak. Di situ dijelaskan lebih rinci tentang program kegiatan dan subkegiatan sekretariat. Nah, situ Pak. Oke, balik ke paparan. 3 menit lagi ya Pak Jeb ya. Oh, siap Pak. Saya percepat Pak. Izin. Oke. Nah, kita kembali ke fungsi koordinasi dengan OPD lain. Nah, di sini yang menjadi fokus adalah keterkaitan dengan penyusunan LPPD. Nah, di sini menjadi faktor eksternal, Pak. Karena LPPD ini kan disusun oleh bagian Tapam, sedangkan OPD-OPD ini menyerahkan data-data, di mana data yang diambil terutama dari Dinas Perpustakaan ini ada indikator kinerja kunci yang diambil dari Permendagri nomor 18 tahun 2020, Pak. Itu sudah saya setorkan ke Pak Ariel, eh, apa namanya, tugas isinya Pak, apa namanya selain presentasi. Nah, di Permendagri nomor 18 tahun 2020 ini indikator yang dipakai ini saya tampilkan. Mohon izin. Nah, ini tampil Pak ya. Nah, mohon Ya. izin. Nah, ini di Permendagri nomor 18 tahun 2018 bahwa indikator yang diambil yaitu indikator provinsi. Nah, ini kita dapat bandingkan, sedangkan yang diminta itu adalah indikator tingkat kabupaten karena kita merupakan tingkat kabupaten. Nah, di sini ada perbedaan di situ di provinsi bahwa IKK outcome. Nah, di sini. Nah, kita sewaktu sebelum saya bertugas itu mengambil IKK outcome ini berupa indeks pembangunan literasi masyarakat. Nah, dikaitkan dengan indikator kinerja kunci outputnya bahwa di situ berhubungan dengan naskah kuno. Nah, sedangkan di indikator untuk kabupaten bahwa indeks pembangunan DKK outcome pada literasi masyarakat ini tidak terkait dengan naskah kuno. Nah, di sini terdapat apa namanya agak kurang pas Pak, seperti itu kan. Nah, setelah penulis analisis seperti itu Pak. Nah, kemudian setelah dilakukan analisis terhadap kenapa itu bisa terjadi, bahwa di sini terjadinya mungkin ada yang kurang harmonis antara pegawai-pegawai di internal. Jadi, adapun gagasan perubahan yang diinginkan yaitu adanya pola kerja dengan meningkatkan harmonisasi, koordinasi, dan komunikasi internal unit sekretariat. Kemudian juga di selanjutnya yaitu mengidentifikasi kondisi yang diinginkan pada unit sekretariat yaitu terpenuhinya SDM atau pegawai sekretariat, terutama pada pegawai yang dulu masuk dalam struktur sekarang menjadi fungsional yaitu perencana dan pegawai yang di bawahnya. Masih Pak waktunya Pak? Mohon izin. Lanjut Pak. 1 menit lagi Pak. Oke. Langkah keempat, di sini penulis melakukan diagnosis internal dimulai dengan menentukan elemen-elemen
organisasi yang akan dianalisis sebagai berikut. Yang pertama antara lain secara struktur, berdasarkan Perbu Nomor 42 Tahun 2022, subunit organisasi yang bertugas melaksanakan penyusunan data LPPD yaitu sub bagian perencanaan terkait dengan yang saya rilis tadi Pak, yang LPPD. Kemudian berubah karena kebijakan nasional penyetaraan jabatan eselon 4 menjadi fungsional ahli muda sejak tahun 2002, maka tugas tersebut diemban oleh pejabat fungsional perencanaan ahli muda. Kemudian sumber daya manusia yang ada yang mengerjakan tugas tersebut yaitu 1 orang fungsional perencana ahli muda dan 3 orang THL. Bila dilihat dari kebutuhan pegawai yang tergambar di peta jabatan Dinas Perustahan Kearsipan, maka pegawai yang ada tidak mencukupi kebutuhan dinas kami, Pak. Kemudian sistem kerja. Setelah melakukan diskusi internal terhadap pegawai yang mengerjakan tugas-tugas perencanaan kinerja tersebut tentang bagaimana sistem kerja perencanaan berjalan sebelum saya bertugas, didapatkan informasi bahwa pejabat perencana yang kurang termotivasi. Mungkin ini keterkaitannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Antara lain mungkin di situ ada perubahan terkait COVID-19 sebelumnya, Pak. Jadi seluruh anggaran itu dipangkas sehingga tidak ada kegiatan dan sebagainya. Nah, jadi di sini kayaknya informasi yang didapatkan bahwa pejabat tersebut kurang termotivasi untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian kurangnya koordinasi internal antara yang mengerjakan tugas ya. Di sini subunitnya dan pegawai yang mengerjakannya dan kurangnya ketelitian terhadap hasil pelaksanaan tugas tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kelima, ada gap celah antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan ya. Adapun gap celah antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan pada sekretariat yaitu agar SDM atau pegawai belum sesuai kebutuhan dengan dinas. Kemudian motivasi pegawai tersebut kurang dan harmonisasi, koordinasi, dan komunikasi yang kurang intens atau tidak hierarki. Kadang-kadang tugas tersebut tidak lagi kalau dulu sebelumnya berdasarkan informasi yang didapat tidak ke kepala unitnya dulu, jadi dari subunit itu langsung ke kepala. Seperti itu, Pak, kepala organisasi. Kemudian di sini juga ditemukan bahwa ketelitian terhadap pelaksanaan tugas atau hasil tugas tersebut kurang, seperti itu. Kemudian lanjut. Adapun masalah atau penyebab dari gap masalah dari celah tersebut yaitu pertama nih proses pemenuhan kebutuhan pegawai dan penempatan pegawai yang belum sesuai kebutuhan organisasi. Mungkin pegawai yang ditempatkan di sini kurang termotivasi dan kurang mau belajar seperti itu. Dan dalam pelaksanaan tugasnya kemungkinan dulu jarang dilaksanakan rapat koordinasi internal unit ya dalam mengerjakan tugas-tugas seperti LPPD tadi. Kemudian di situ juga kemungkinan karena pandemi mungkin bimbingan teknis atau pelatihan bagi pegawai tersebut mungkin menjadi berkurang seperti itu, Pak. Adapun aksi perubahan yang dilakukan untuk menuju kondisi yang diinginkan yaitu dengan merancang alur proses pengembangan pegawai yang di dalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai seperti bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas dan fungsi tersebut. Kemudian penutup di sini untuk melakukan perubahan ini dibutuhkan kemampuan mendiagnosis organisasi, menentukan masalah yang tepat untuk dipecahkan dalam rangka memastikan efektivitas organisasi. Kemampuan ini adalah kemampuan mendasar bagi seorang pemimpin organisasi untuk memastikan bentuk perubahan atau intervensi yang tepat bagi organisasinya. Kemudian selanjutnya seperti yang Pak Aril sampaikan tadi bahwa strategi atau cara peningkatan kinerja unit kerja sekretariat Dinas Perustahan Kearsipan terkait dengan essay yang dibuat yaitu yang pertama melakukan evaluasi proses kerja. Setelah melakukan evaluasi proses kerja, ditemukan masalah-masalah dan solusinya yaitu dengan melakukan bimbingan teknis atau diklat. Setelah bimbingan teknis atau diklat dan kita lihat hasilnya maka perlu dilakukan pengukuran kinerja pegawai ya terhadap hasil dari bimbingan teknis atau diklat tadi ada tidak peningkatan kinerja pegawai tersebut.
dan pelaksanaan sesuai dengan fungsi manajemen tadi, yaitu actuating, yaitu pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang efektif. Mungkin di sini bisa dilakukan rapat koordinasi uh, uh, dan komunikasi yang efektif. Kemudian yang kelima yaitu dengan pemanfaatan teknologi, ya, seperti Zoom meeting ini. Kemudian roadmap atau action plan peningkatan kinerja untuk 1 tahun pertama. Di sini melakukan identifikasi terhadap masalah-masalah, kemudian melakukan perencanaan terhadap penyelesaian masalah tersebut, kemudian penyiapan sumber daya manusia atau pegawai-pegawai yang ada pada unit sekretariat, kemudian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, bisa mengusulkan untuk dilakukan bimbingan teknis atau pelatihan. Dan yang keempat itu melakukan pengawasan. Demikian roadmap atau action plan untuk peningkatan kinerja 1 tahun pertama. Terima kasih atas presentasi yang telah diberikan, Pak. Kemudian saya mohon masukan, bimbingan, dan arahannya terhadap paparan yang telah dibuat. Baik. Terima kasih kepada Pak Jepri yang sudah memaparkan tugas hari ke-16 ya. Tugas hari ke-16. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tanggapi ada 1 orang saja penanggap atau yang akan memberikan komentar, saran atau perbaikan. Atau ya silakan. Izin Pak, tadi mati lampu Pak di sini Pak, tempat saya. Oh gitu ya, enggak apa-apa Pak Jepri. Iya, jadi putus sebentar tadi Pak. Ya, enggak apa-apa Pak. Ya, biasa Pak putus nyambung. Oke, silakan kalau ada komentar atau saran. HP maupun stimeter baru link Zoom 4 gini. Oke, kalau tidak ada, ya kalau saya kasih penilaian, apa yang Ya, Pak. dibuat oleh Pak Jeb ini itu sudah sangat sesuai dengan ya pesan yang disampaikan dalam pemberian tugas, ya. Dan juga saya sudah membaca di EC yang pertama yang dikumpulkan Pak Jeb kemarin Ya, Pak. sebelum melakukan tugas itu, saya lihat bahwa yang di EC Pak Jeb itu isi EC-nya itu pentingnya mendiagnosa suatu organisasi ya Pak ya. Oke, Ya, Pak. kemudian karena tugas hari kemarin itu melanjutkan dari EC, maka Pak Jeb melanjutkan dengan membatasi bahwa diagnosa organisasi yang dibatasinya itu pada sekretariat sesuai dengan Pak. tugas Pak Jeb sebagai sekretaris. Siap. Kira gitu ya. Ya, Nah, Pak. kemudian bagus sekali Pak Jeb dipersempit lagi di sekretariat yang membidangi salah satunya adalah kepegawaian. Maka Pak Jeb dipersempit lagi bagaimana meningkatkan kompetensi pegawai, memberdayakan pegawai-pegawai yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banyuasin ini. Banyuasin ya Pak Jeb ya? Ya, Banyuasin Pak, siap. Banyuasin ini khususnya ada di ini. Jadi saya ingat 2 tahun yang tahun lalu di Angkatan 1 PKA saya membimbing sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Musirawas Utara. Beliau mengambil tentang bagaimana meningkatkan kompetensi pegawai, di mana di jangka pendek dari arsip perubahannya itu dia batas ke identifikasi analisis kebutuhan, ke pelatihan yang diperlukan oleh pegawai-pegawai yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nanti di jangka menengah perencanaan BIMTEK katanya jangka panjang baru, karena kan kalau mau melaksanakan semacam pelatihan atau BIMTEK kan katanya perlu anggaran dan tidak memungkinkan untuk 2 bulan itu, maka dia mengambil di planningnya Pak Jeb. Oh, siap. Ya, jadi sama ini agak filosofinya agak sama ya. Jadi dia bagaimana tapi dia di jangka pendek dia menganalisis dulu. Kira-kira pegawai kami ini perlu apa saja sih? Misalnya pustakawan itu perlu ilmu apa saja gitu. Kemudian untuk tenaga arsiparis perlu tenaga ilmu saja. Yang duduk di struktural kata Pak Jeb tadi yang ada dalam struktur. Apa kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang apa misalnya bidang kabit ini atau yang diperlukan oleh subit atau staf ini, staf di sini dan sebagainya gitu. Ya. Oke.
Nah, kembali ke pembahasan Pak Jeb tadi. Jadi sudah benar Pak Jeb, sudah ada ruang Pak. lingkup Pak Jeb membatasi sesuai dengan tusinya. Seperti saya katakan kemarin, batasi sesuai dengan tusi Bapak Ibu. Jadi dengan biaya sekretariat. Dan untuk langkah-langkah strateginya juga sudah ada beberapa yang saya baca tadi. Saya lihat ada kayak mengadakan BIMTEK, kayak mengadakan peningkatan kompetensi dan sebagainya di strateginya. Dan juga roadmap-nya sudah kalau saya lihat yang di sini. Nah, di roadmap-nya ini sudah ada ini. Jadi ini langkah-langkah awal yang akan dilaksanakan oleh Pak Jeb ini. Jadi yang seperti yang Pak Jeb katakan tadi ada POA-nya, identifikasi dan perencanaan masih ke planning itu. Penyiapan juga masih ke planning. Nah, siap. ini ke Ya. actuating, ini ke controlling-nya. Oh, Nah, kontrol. gitu. Ya gitu ya. Jadi ini sudah masuk ini ke Pak Jeb. Jadi yang saya bilang bimbingan saya kemarin itu dia batas ke identifikasi dan perencanaan Pak Jeb. Jadi batas identifikasi analisis kebutuhan diklat bagi staf atau pegawai yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tersebut. Nah, kemudian baru dia ke penyiapan dan pesan, tapi nanti dia dilaksanakan yang di 2 bulan itu Pak Jeb, yang tidak dilaksanakan Ya, yang di 60 Siap. hari kerja. Dia batas ke sini. Oke, jadi ini sudah ada roadmap-nya. Kalau di catatan saya dari roadmap-nya, jadi ada 4 poin yang menurut saya sudah bagus yang dari Pak Jeb ini. Yang pertama, dia sudah connect ke EC tugas pertama. Seperti saya katakan kemarin bahwa tugas kita berkesinambungan Bapak Ibu. Jadi tugas hari ini nyambung tugas kemarin. Nah, gitu. Dan seterusnya. Sehingga nanti di tugas akhirnya Bapak Ibu punya perencanaan yang full. Jadi alur pikir kita runut Bapak Ibu ya, alur pikir kita runut. Jadi kita tidak meloncat-loncat dengan menyesuaikan substansi yang ada di di mata pelatihan agenda ketiga ini. Kalau yang kemarin kan kita dasarnya adalah akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar pelayanan, standar kinerja pelayanan. Nah, gitu. Jadi yang 3 itu ya. Jadi untuk meningkatkan kinerja di organisasinya, Pak Jeb berencana strateginya ingin meningkatkan kompetensi pegawai atau kompetensi SDM yang ada di Dinas Perpustakaan tersebut dengan roadmap dasarnya ada 4 tadi ya. Nanti di roadmap itu besok mungkin kalau memang ini mau jadikan aksi perubahan mungkin bisa jadi kegiatan-kegiatan. Bisa di segi perencanaan apa saja yang akan dilakukan oleh Pak Jeb selaku project leader atau selaku agen perubahan, kemudian dari segi pengidentifikasian langkahnya apa-apa saja yang akan dilakukan itu. Tapi overall sudah bagus, sudah sesuai. Saya hanya minta yang dasar-dasar seperti dikatakan oleh Pak Jeb Prianda tadi. Ya, Pak. Oke, kita kasih tepuk salut untuk Pak Jeb. Tepuk salut. Salut. Baik, mohon maaf kita ke kelompok dulu mungkin ya karena waktu kita terbatas. Nanti kalau masih ada waktu setelah kelompok sebelum penjelasan tugas asinkronus kita masuk ke ini. Kita ulang lagi individu kalau waktunya masih memungkinkan. Karena kita masih ada 2 agenda lagi ya, 2 agenda lagi kita ya. Yang pertama kita harus overview sedikit tentang mata pelatihan rumpun kedua di agenda ketiga, kemudian penjelasan tugas asinkronus. Oke Bapak Ibu? Oke. Baik. Siap ya kita untuk tugas kelompok. Kemarin di tugas kelompok saya review sedikit Bapak Ibu. Saya sudah kirimkan filenya kepada Bapak Ibu ya di tugas kelompok. Ya, di tugas kelompok. Jadi tugas kelompok kita di hari ini Bapak Ibu saya minta untuk menganalisis studi kasus. Silakan dicari saja kasusnya di mana, di browsing. Kemudian Bapak Ibu bikin kira-kira identifikasi bikin analisis kasus tersebut, ya. Oke, analisis kasus tersebut. Nah, ini jadi sudah ada kelompok, ada 3 kelompok, ya. Dengan kira-kira poin-poin atau yang akan dimasukkan sini kira-kira. Ya. Ini mungkin sekitar ini cuma 5 bahan tayang, ya. Diskusikan dalam 1 tayang, singkat saja, inti permasalahannya apa, penyebabnya apa, gagasan inovatifnya menurut Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu di kelompok, ini menurut Bapak Ibu gagasan dan langkah ini menurut Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di organisasi tersebut. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, are you ready? Sudah siap? Iya. Seperti biasa, sebelum kita melangkah, saya masih punya 1 pertanyaan lagi. Saya juga ada 1 pertanyaan. Siap?
Siap dengan pertanyaan dari saya? Ya. Ya, oke. Ini mudah ini. Ini mudah ini. Saya yakin ini banyak ini yang jawab benar ini. Iya, yakin saya banyak dapat jawab benar ini. Ya, saya tampilkan dulu ya. Mana tampilnya ya? Saya tampilkan dulu. Udah kelihatan Bapak Ibu? Iya. Kata kuncinya adalah jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga kata kuncinya. Kalau orang pertama Pak Subandi, orang kedua Pak Jeffrey, siapakah orang ketiga? Silakan ditulis di chat. Kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Orang ya, bukan setan, karena biasanya ketiga itu setan kan. Ini orang. Jangan lupakan orang ketiga. Kalau orang pertama Pak Subandi, orang kedua Pak Jeffrey, siapakah orang ketiga? Silakan dituliskan. Waktunya 1 menit dari sekarang. Monggo. Yo, siapa? Sikit boleh, kalau mau menjawab sedikit. Kalau orang, kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Kalau orang pertama Pak Subandi, orang kedua Pak Jeffrianda, siapakah orang ketiga? Jangan jawab setan ya, karena orang bukan setan. Karena biasanya kalau ada 2 orang, orang ketiganya setan ya. Yang ketiga. Silakan. Waktunya 1 menit. Dari tadi 1 menit. 10. Tulis saja siapa. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Didi. Pak Bandi jawab Didi. Belum Pak Bandi, belum. Pak Didi belum. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Habis waktunya ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Coach Ariel. Oh, no, Pak Didi, belum. Ingat Bapak Ibu, kata kuncinya apa? Jangan lupakan orang ketiga. Maka cara menjawabnya didahului dari kata orang ketiga. Kalau misalnya Bu Reni jawab orang ketiga Reni, benar. Kalau misalnya misalnya Pak Jepri atau Pak Bandi menjawab orang ketiga Pak Didi, benar. Kalau misalnya Pak Didi menjawab orang ketiganya Coach Ariel, benar. Semuanya benar. Kenapa? Karena menjawabnya harus didahului dengan kata orang ketiga. Kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Maka diulang kembali. Jawabannya orang ketiga siapa? Orang ketiga adalah bisa Nopi, bisa Reni, bisa Ilma, bisa Abu Yamin, bisa Iin Aswadi. Yang penting dia awali dengan kata orang ketiga, karena kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Orang ketiga. Ya, Orang ketiga jangan lupakan. Ya. Betul. Oke, jadi kalau orang pertama Pak Subandi, orang kedua siapakah orang ketiga? Jawabannya orang ketiga adalah, nah baru sebutkan nama siapa, sembarang nama saja. Oke, Bapak Ibu, konsentrasi lagi ya. Baik, kita mulai presentasi kelompok. Wah, nanti udah banyak nih modal kelompok 3 kalau di angkatan di gabungan hari Senin nanti gabungan. Saya punya teka-teki yang seperti ini, kelompok 3 banyak benar nanti jawabnya nanti. Nanti saya di gabungan di hari Senin kan gabungan kita di konsepsi aksi perubahan. Iya, silakan kelompok 1 saya persilakan ada Bu Eka, Pak Didi dan Pak Bawai. Silakan. Siapa menjadi jubir, juru bibir? Pak Didi, Pak. Siapa yang jadi jubirnya, juru bibir Pak Didi ya? Oke, Pak Didi. Izin Coach Ariel, untuk kelompok 3 belum, kelompok 1 belum siap Pak. Ini Pak Ariel. Tadi katanya siap. Setelah Jepri katanya Pak Didi.
individu Pak, karena baru mengerjakan yang individu, sharing di antar kelompok itu belum kami lakukan. Jadi jadi untuk tugas kelompok belum itu Pak. Ayo Mas Oke, Ariel. kalau gitu saya tunggu ya. Siap tuh. Kelompok 2 ada Bu Ilbert, Ibu Ilma Berti, Pak Jepri, dan Pak Bandi. Silakan. Siapa yang jadi jubir? Ini Siap. sudah maju semua ini jubirnya ini. Bu Ilma sudah, Pak Bandi sudah, Pak Jepri sudah. Ini jangan jadikan alasan ya. Jangan jadikan Siap. alasan, Pak, anggota kelompok kami sudah tampil semua. Kelompok 3 dulu. Saya tidak menerima ya. Tidak menerima saya alasan itu. Ditolak. Gimana Pak Jep? Boleh. Ya, Pak Gimana Jep. Pak, langsung Ibu Ilma atau mau gimana Bu? Ya, bagi tugas saja. Kalau misalnya Pak Jep yang jadi jubir, juru bibir, Bu Ilma jadi asrot, asisten sorot. Nah, yang nggak memberikan penayangan itu kan tukang sorot kan. Nah, itu Bu Ilma. Oh, Ya, atau izin asrot. ada yang moderator atau penyaji Pak, boleh Pak? Oh, moderatornya bagi tugas, moderatornya Pak Bandi. Ya. Siapa yang moderator, siapa yang asrot, siapa yang penyaji. Ketiga kan, pas kan? Ya Pak. Jadi gimana Pak Bandi? Pak Jep? Pak Bandi apa? Ya, Ibu Ilma ini apa jubir. Saya Jubir, moderatornya moderator. Pak Bandi Asrot, asisten sorot. jursorot. Oke, silakan. Oke, Jangan siap. lama-lama ya, waktunya 3 menit aja Bu Ilma. Siap. Silakan, moderator. Baiklah. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 2 untuk memaparkan tugas kelompok. Adapun di sini kami anggota kelompok 2 yaitu Ibu Ilma Berti, saya sendiri Jepri, dan Pak Subandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak Jep. Di sini. Baiklah, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ilma Berti untuk memaparkan hasil tugas kelompok 2 ini. Kepada Ibu Ilma kami persilakan. Terima kasih kepada Pak Jep selaku moderator. Izin kepada coach dan teman-teman menyampaikan tugas kelompok dari agenda kami, yaitu kami mengangkat tema tentang kebijakan manajemen keuangan dalam penyusunan APBD pemerintah Kabupaten Bungo, tapi mengambil studi kasus pada BPKAD Kabupaten Bungo. Ada tentang deskripsi, reformasi penganggaran ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Paket undang-undang tentang keuangan negara ini menjadi titik awal reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Penganggaran pada prinsipnya adalah bagaimana menyediakan anggaran yang cukup bagi sebuah rencana secara efektif dan efisien sehingga rencana dapat terwujud. Sedangkan manajemen penganggaran yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sangat penting untuk dipahami. Sebuah rencana yang baik tidak akan dapat terwujud apabila tidak didukung oleh ketersediaan anggaran yang mencukupi. Adapun identifikasi masalah, kami mengangkatnya adalah adapun hasil evaluasi terkait dengan peran yang masih dianggap kurang optimal adalah program belanja pusat dan daerah seringkali tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal. Yang kedua adalah program yang digunakan dalam dokumen, dokpren perencanaan, dan dokumen penganggaran
berbeda sehingga sulit dikonsolidasikan. Ketiga, rumusan nomenklatur program dan outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung. Keempat, informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam Dokren dan penganggaran sulit dipahami oleh publik. Menurut kami penyebab permasalahannya adalah perumusan output dan outcome dalam peneratan PBK. PBK itu pendekatan berbasis kinerja, belum terukur secara jelas. Perumusan ini merupakan bagian dari perumusan indikator kegiatan. Rumusan indikator kinerja menggambarkan tanda-tanda keberhasilan program kegiatan yang telah dilaksanakan serta output yang dihasilkan. Sampai ke impact. Indikator inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah berakhirnya program kegiatan untuk menilai berhasil atau tidaknya program kegiatan dilaksanakan. Gagasan inovatif dari apa yang kami ambil sebagai itu membuat indikator kinerja yang lebih terukur. IQ-nya jelas, kemudian sampai tingkat ke pelaksanaan atau sub kegiatan. Kemudian membuat standar biaya. Standar biaya kalau di Kabupaten Bungo sudah masuk dalam MCP-KPK dan telah dibuat. Tapi beberapa OPD masih saja tidak mengetahui bagaimana mengambil intisari dari standar biaya. Kemudian mengenai pengembangan standar biaya dalam rangka mendukung penerapan PBK dapat dikemukakan sebagai berikut. Standar biaya merupakan alat bantu untuk menyusun anggaran. Standar biaya merupakan kebutuhan anggaran yang paling efisien untuk menghasilkan keluaran. Kemudian standar biaya dikaitkan dengan pelayanan yang diberikan dari OPD. Langkah-langkah operasional yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah. 1. Memberikan arahan kepada semua OPD bahwa dalam penyusunan arah umum APBD berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat dan Dokren daerah. 2. Memberikan arahan kepada semua OPD bahwa RKA adalah berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah yang disusun dengan strategi dan prioritas APBD. Ketiga, menetapkan strategi dan prioritas APBD untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Keempat, memberikan arahan kepada semua OPD bahwa anggaran disusun berdasarkan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Yang kelima, memberikan arahan kepada OPD berkaitan dengan transparansi dan juga akuntabilitas anggaran dengan menyajikan informasi yang benar-benar jelas terkait dengan tujuan, sasaran, dan juga manfaat dari kegiatan. Memberikan arahan kepada OPD terkait disiplin anggaran, memberikan arahan kepada OPD tentang prinsip keadilan anggaran, memberikan arahan kepada OPD berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran yang harus diberlakukan dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. Kemudian memberikan arahan kepada OPD tentang prinsip pembuatan anggaran disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja. Penutup, dalam pencapaian akuntabilitas kinerja dan penilaian kinerja pemerintah daerah, penyusunan anggaran kinerja sangat diperlukan dalam penyusunan APBD. Penyusunan anggaran berbasis kinerja akan memberikan penetapan ukuran atau indikator keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan suatu organisasi pemerintah daerah sesuai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme penganggaran yang baik melalui siklus perencanaan anggaran dan penyesuaiannya terhadap struktur APBD merupakan proses yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran serta diperlukan kerjasama yang baik antar legislatif dan birokrasi. Demikian penyampaian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kami menunggu saran, pendapat, dan tanggapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Irma Berti yang telah memberikan paparannya terkait tugas kelompok 2 ini. Untuk selanjutnya, kami minta saran, pendapat, masukan kepada Coach Ariel atau rekan-rekan kelompok 3. Kami persilakan. Rekannya dulu Pak Jeb, 1 orang, nanti saya, baru nanti ditutup oleh moderator Pak Jeb ya. Siapa? Tawarkan Ya. dulu ke Baik, kepada rekan-rekan 1 orang,
boleh memberikan masukan, saran, pendapat terhadap paparan tadi. Tahu bagus, jadilah nilai 100. Oh, salut, ya, tetap salut ya Pak ya. Kayaknya terdiam 1000 bahasa dia Pak Jeb. Saking Mungkin sudah mantapnya, paham Pak. semua Pak itu Pak kayaknya. Sudah masuk ke kalbu Pak. Ah, gitu ya. Mantap Oh, itu, gitu Pak. ya. Jadi Langsung dari terpana. saya saja ya Pak Jeb ya, sebelum Pak Jeb Siap tutup. Pak, siap Pak. Ya, ya mungkin kalau terdiam ini biasanya kalau eh, anak Daro, Kades itu kalau dia diam itu biasa setuju dah. Iya kan? Tidak, Iya. iya dah Bu Iya, iya, Ilma. iya, Pak. Waktu Bu Ilma dulu kan ada yang melamar kan? Ditanya sama orang tua kan, Ilma, ini ada yang nak melamar Cak Mano setuju apa tidak? Nah, kalau Bu Ilma diam kan waktu itu kan, Atil setuju kan? Artinya sampai dengan ini. Kalau kelompok lain diam, artinya dia setuju Iya, Pak Pak. Cak, Bu Ilma, Ilma, 3 Pak Bandi. ditolak, 1 Kan kelompok diterima. 2 ini. Kalau kelompok 1 Pak Aril karena belum buat, ya biasa yang bagus itu kelompok Pak Jeffrey, ya terdiam kami Pak. Ah, gitu ya. Diam artinya setuju ya. Setuju pasti Pak. Ontaknya di sini Pak, itu Pak, Bu Ilma. Yang Baik, hebat kan terima kasih kelompok Pak 2. Jeb selaku Iya, siap, Pak. moderator yang telah memberikan kesempatan. Ya, jadi gini Pak Jeb dan juga yang lainnya dan juga kelompok dari kelompok 2. Kelompok 2 ini kalau menurut saya sudah mengambil kasusnya sudah kasus ini bisa juga positif ya, bermakna positif ya. Jadi sudah bagus yang mengambil kasus di salah satu OPD, kemudian sudah dianalisisnya dia ada permasalahannya. Kembali kita yang disampaikan Pak Jeb di awal tadi ya, waktu dia mandiri itu. Jadi diagnosa permasalahan itu dimulai dari adanya kesenjangan antara apa yang kita harapkan dan apa yang terjadi. Nah, tadi kan tersebutlah sebenarnya dengan gap. Saya lupa tadi yang Pak Jeb tadi ada bilang gap kan? Benar Pak Iya, Jeb Pak, ya? siap. Yang Pak yang Ada, dibilang Pak. ada gap. Itulah masalahnya. Jadi Bapak Ibu nanti starting point-nya berangkatnya dari situ untuk membuat aksi perubahan itu ya. Jadi berangkatnya dari masalah kondisi apa yang diinginkan dengan kondisi apa yang terjadi. Jadi kelompok 2 ini sudah membuat analisis seperti itu. Nah, sehingga ada beberapa kondisi, misalnya nomor 1 ya. Jadi kondisi yang terjadi seringkali tidak sinkron. Yang idealnya gimana? Idealnya itu seharusnya program pusat dan daerah sinkron. Nah, gitu kan Bu Ilma, Pak Jeb, Pak Bandi ya. Kemudian misalnya sehingga sulit berbeda. Nah, seharusnya tidak berbeda dan seterusnya seperti itu. Ya, harapannya. Sehingga dari sini kelompok 2 ini sudah mengikuti langkah-langkah yang saya berikan, Pak Andreas berikan di tugas itu, dia mencari penyebabnya, dapatlah penyebabnya. Penyebabnya adalah perlu adanya PBK yang terukur dan jelas. Belum ada, sehingga penyebabnya belum ada PBK yang terukur dan jelas. Sehingga strategi penetapannya tadi katanya apa tadi lanjut ke Bu Ilma? Itu membuat indikator kinerja yang ya, membuat indikator. Ya, ini nih. Nah, ini kan ini ada beberapa gagasan inovatifnya membuat indikator kinerja yang lebih terukur, membuat standar biaya dan seterusnya. Baru untuk mengimplementasikan, mengaktualisasikan atau untuk melakukan gagasan inovatif ini, maka kelompok 2 seperti yang saya sarankan di tugas itu membuat langkah-langkahnya tadi ya Bu ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Ya. Iya. Jadi kalau saya kasih penilaian ini kelompok ini sudah 90-an ini nilainya ini ya. Iya, sudah 90-an karena ya alur pikirnya sudah runut, dia dari analisis diagnosanya, kemudian dia ada gap-nya, kemudian ada penyebabnya, ada inovatifnya, solusinya, gagasannya, dan untuk ada langkah-langkah untuk merumuskan gagasan itu. Ini ya, jadi ini hasil sumbangsi dari kelompok 3 ini, langkah-langkah kalau ada dari sini yang dari kelompok 2 ya, sudah terima di kelompok 3. Kelompok 3 yang punya nama ya, yang kerja kelompok 2, kelompok 3 yang punya nama. Ya, kalau ada di sini yang dari OPD yang dianalisis oleh kelompok 2 mungkin bisa jadi bahan masukan juga dari itu ya. Ada ya dari sini kayaknya ada dari satu dari Pak Jamhuri kayaknya kelompok 1 yang dari ya. Tapi Pak Jamhuri dari kelompok 4 Pak.
Oh, kelompok 4 ada ya. Iya. Oke, nanti itu bisa disampaikan ke beliau pemikiran seperti ini kan. Iya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Jeb sebagai moderator. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Dido. Siap, terima kasih Pak atas masukan sarannya. Demikian pemaparan tugas kelompok yang sudah dibikin oleh kelompok 2 ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada wabarakatuh. Mari sama-sama kita kasih tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, Salut, salut. salut. Oke, Bapak Ibu. Baik, kayaknya kelompok 1 belum siap. Kelompok 3 free memory aja dulu ya hari ini ya. Silent dulu Pak. Izin silent. Nengok senyum Pak Nopi Satria, tuh setuju nih Anda, langsung disuruh. Bagus nih ya, Pak. Pak Coach Ariel itu untungnya Coach Ariel ngomong cak itu sebenarnya belum siap juga caknya kelompok 3. Ilmu kalau main nih. Kelompok 3 belum ngomong belum siap, sudah saya pre-memorikan. Tadi alhamdulillah mereka tidak pada sampai seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu agenda pembelajaran kita hari ini, yaitu sedikit overview dari saya berbicara tentang rumpun kedua ya. Rumpun kedua dari mata pelatihan yang ada dalam agenda ketiga ini. Ya, izin saya minta waktunya sedikit ya. Oke, baik. Iya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Pak. Iya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa untuk agenda ketiga ini ada 7 mata pelatihan, dan 7 mata pelatihan itu kita kategorikan, kita bagi dalam 3 rumpun atau 3 kelompok atau 3 apalah yang memiliki kesamaan, kemiripan gitu ya. Untuk memudahkan pemahaman kita saja. Jadi kemarin kita sudah di rumpun ke-1 atau kelompok 1 atau kategori 1. Hari ini ke kategori 2, di mana kategori 2 itu atau rumpun 2 itu ada 2 mata pelatihan. Yang pertama hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Nah, untuk hubungan kelembagaan targetnya adalah Bapak Ibu bisa memahami kerjasama kelembagaan, menyusun peta kerjasama, dan juga bisa menganalisis potensi konflik yang terjadi. Kemudian untuk organisasi digital, ya targetnya adalah Bapak Ibu bisa memahami dan menerapkan kebijakan transformasi organisasi pemerintah digital. Sekarang kan sudah zaman digital, tadi dikatakan kalau tidak salah masih Pak Jepri atau siapa yang bilang tadi bahwa kemajuan teknologi sekarang begitu besar, mau tidak mau kita harus mengikuti itu. Ya. Ya, walaupun seperti saya, walaupun saya bukan dari kaum milenial, tapi saya dari kaum kolonial. Jadi walaupun saya dari kelompok kolonial, tapi iya, kelompoknya kelompok kolonial, tapi pola pikirnya untuk mengikuti ini saya tidak mau ketinggalan dengan kaum milenial dari generasi Z, ya. Jadi generasi kita berbeda Bapak Ibu ya dengan generasi Z. Kayak Pak Bawai mungkin sama dengan saya, kita generasi yang masih merasakan bagaimana lampu petromak gitu ya, bagaimana main kasti, bagaimana mandi di sungai gitu ya, ya Pak Bawai ya. Iya, kalau anak-anak sekarang sudah kaum milenial, sudah generasi Z. Nah, jadi target dari organisasi digital ini karena kemajuan teknologi itu diharapkan Bapak Ibu bisa membangun organisasinya, Bapak Ibu bertugas itu menjadi suatu organisasi digital, di mana ya. Halo Bapak Ibu. Ya. Halo Bapak Ibu, yang bocor tolong ditampal dulu Bapak Ibu. Ada bocor nih kayaknya nih. Iya, sudah Coach. Sudah ya. Oke. Ya, oke. Jadi di mana nanti diharapkan Bapak Ibu yang mengikuti PKA ini diharapkan nanti bisa membawa organisasinya menuju organisasi digital. Perubahan menuju ke organisasi digital itu yang disebut dengan transformasi digital. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu, kita lihat mata pelatihan yang pertama
itu organisasi digital ya, organisasi digital. Jadi di modul itu, di substansi materinya itu dimulai dari konsep dasar organisasi digital itu apa, ya, di mana di konsep dasar ada prinsip-prinsip dan juga komponen kunci organisasi digital, sehingga nanti Bapak Ibu bisa juga memahami tentang proses transformasi digital. Oke, di mana ada 2 poin, ada kebijakan dasarnya apa, ya, dasarnya terkait dengan digitalisasi pemerintah ini, ya, digitalisasi birokrasi ini, kemudian tantangannya apa ya. Nah, dan yang ketiga, bagaimana prakteknya, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan, dan juga lesson learn apa. Lesson learn itu Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan, apa yang bisa Bapak Ibu pelajari, apa yang bisa Bapak Ibu ambil dari proses pembelajaran. Terutama di sini proses pembelajaran organisasi digital ini. Setelah Bapak Ibu memahami modul dari organisasi digital, apa yang Bapak Ibu bisa tangkap di situ? Pemahaman Bapak Ibu kira-kira, oh kalau begitu organisasi digital ini perlu memasukkan ini misalnya. Itu salah satu contoh dari lesson learn. Itu salah satu contoh lesson learn. Nah, ini organisasi digital Bapak Ibu. Ini organisasi digital. Kemudian yang kedua berbicara tentang hubungan kelembagaan. Nah, Bapak Ibu di agenda kedua kemarin kan sudah ini terkait juga dengan mata pelatihan yang ada di agenda kedua. Masih ingat Bapak Ibu dengan mata pelatihan jejaring kerja? Masih ingat ya? Masih, Ya, Pak. masih ya. Oke, di mana Bapak Ibu Ya. belajar tentang bagaimana membangun jejaring kerja dengan stakeholder yang terlibat dengan rencana perubahan yang akan kita lakukan. Gitu kira-kira ya. Nah, di hubungan kelembagaan ini dipertegas lagi setelah kita menentukan, mengidentifikasi kira-kira siapa saja stakeholder yang terlibat, kita mulai untuk membangun hubungan antar lembaga ini. Karena kemarin di agenda kedua kemarin di organisasi jejaring kerja itu kan ada 2, kalau kita lihat dari dasar asal dari stakeholder itu kan ada 2 ya, ada internal dan ada eksternal. Ya kan? Nah, jadi di hubungan kelembagaan ini kita berbicara secara eksternal, di mana kita berbicara hubungan antar lembaga. Ya. Nah, substansi materi yang terdapat dalam mata pelatihan konsep hubungan kelembagaan ini itu ada hubungan kelembagaan dan kerjasama kelembagaan. Bagaimana, apa sih yang dimaksud dengan hubungan kelembagaan dan bagaimana membangun kerjasama kelembagaan. Ya, kemudian ada 3 sub materi atau subjudul, subbab, ada pembagian urusan pemerintahan, kemudian ada hubungan keuangan, kemudian peran pemerintah dan swasta. Jadi kelembagaan di sini kita bukan hanya organisasi pemerintahan atau dari unsur kepemerintahan, tapi juga kita lihat kalau di kemarin kan di jejaring kerja kan ada yang disebut dengan NGO ya. Non-government organization. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita lihat juga apakah ya rencana perubahan Bapak Ibu itu ada kaitannya juga dengan NGO atau non pemerintahan, non kepemerintahan. Nah, di situ di situ yang bagaimana membangun hubungan ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi oke, jadi sepoinnya dari ketiga poin utama dari mata pelatihan hubungan kelembagaan ini ada kerjasama antara pusat dan daerah, kemudian antar daerah, kemudian kerjasama dengan NGO tadi dari pihak swasta, kemudian dengan masyarakat, atau bisa juga kita melihat bahwa hubungan kelembagaan itu bisa juga terjadi antar negara dalam skop yang lebih luas lagi, ya, dan bisa juga terhadap asosiasi-asosiasi, misalnya asosiasi profesi apa, ya. Oke, di mana yang kita lakukan, yang kita pertimbangkan dalam membangun hubungan kelembagaan ini, kita lihat ada substansi kerjasamanya di bidang apa, ya. Kemudian pembagian perannya apa, ya. Misalnya di lembaga ini perannya sebagai apa terhadap rencana perubahan yang akan kita lakukan. Pembiayaannya bagaimana, kemudian apakah ada sumber daya lain yang dibutuhkan, ya. Benefit dan risk, ya, benefit dan risk sharing. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu perhatikan juga kira-kira manfaatnya apa dan juga mitigasi risikonya apa.
risiko apa yang mungkin timbul dengan terjadinya hubungan kelembagaan ini. Kemudian how to monitor, bagaimana cara mengevaluasi dari hubungan kelembagaan yang akan kita lakukan ini. Nah, di situ itu tergambar jelas. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dua materi yang ada dalam rumpun kedua, ya. Dua materi yang ada dalam rumpun kedua di mata pelatihan agenda ketiga ini. Silakan Bapak Ibu, kalau ada tanggapan, saya persilakan, saya kasih waktu, silakan. Kalau mau menanggapi atau memberikan komentar atau saran, silakan. Komentar atau tanggapan. Ada Bapak Ibu? Tentang hubungan kelembagaan dan juga tentang organisasi digital ini Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, kita langsung saja ke penjelasan tugas asinkronus untuk hari ini Bapak Ibu. Ya, penjelasan tugas asinkronus kita untuk hari ini. Bapak Ibu, kemarin saya sudah kirimkan filenya, silakan dibuka filenya di halaman ketiga, tidak salah. Kalau tidak salah halaman ketiga dan keempat, ya. Saya kirimkan filenya. Ya, ini halaman 2, halaman ketiga, hari ke-17. Ya, di mana tema kita untuk tugas hari ini adalah berkaitan erat dengan substansi mata pelatihan rumpun kedua, yaitu hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah ada 2 orang yang maju, ada Pak Bandi dan juga ada Pak Jeffrey. Nah, tugasnya sama, meneruskan yang tadi, meneruskan yang tugas kemarin. Jadi misalnya Pak Jeffrey bisa meneruskan bagaimana Pak Jeffrey mengidentifikasi potensi kerjasama yang akan Pak Jeffrey lakukan dalam upaya peningkatan kompetensi aparatur yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Banyuasin. Atau Pak Subandi, bagaimana Pak Subandi mengidentifikasi potensi kerjasama dengan lembaga lain, ya, dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di kantor kecamatan atau di Kecamatan Makartijaya Kabupaten Banyuasin. Sama-sama Banyuasin kebetulan dua ini ya. Iya. Kemudian kedua, Bapak Ibu juga ya diminta untuk kira-kira untuk melihat bagaimana pemanfaatan bagaimana pemanfaatan dari teknologi digital. Ya, jadi misalnya Pak Subandi misalnya bagaimana sih pemanfaatan teknologi digital yang ada di di Kecamatan Makartijaya ya dalam hubungannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Atau Pak Jepri tadi pemanfaatan organisasi digital dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur tadi. Ya, meneruskan yang itu ya Pak Jep ya. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah Pak Jepri akan memanfaatkan apa gitu ya? Oke, sehingga diharapkan nanti misalnya kalau untuk Pak Jepri misalnya aparatur yang ada di situ ya tidak bisa meningkatkan kompetensi tapi tidak meninggalkan tugas kesehariannya. Nah, seperti itu ya. Oke. Atau yang Pak Subandi tadi, bagaimana sih pemanfaatan teknologi digital ini untuk mempermudah atau mempercepat pelayanan. Nah, pelayanan ada di Kecamatan Makartijaya. Nah, seperti itu. Ya, di mana petunjuk pengerjaannya, Bapak Ibu mengidentifikasi pihak eksternal yang memiliki potensi kerjasama. Siapa-siapa saja sih? Misalnya Pak Subandi, misalnya kalau misalnya tentang pelayanan administrasi kependudukan, mungkin Pak Subandi ada kerjasama atau membangun hubungan kelembagaan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seperti itu. Atau misalnya Pak Jepri untuk peningkatan kompetensi ada hubungannya atau membangun hubungan kelembagaan dengan BKPSDM Kabupaten Banyuasin seperti itu. Yang berhubungan atau apalagi Dinas Tenaga Kerja mungkin seperti itu Pak. Ya, oke. Kan di tenaga kerja kan ada kayak pelatihan-pelatihan itu kan? Ya, benar Pak, ada Pak. Nah, kemudian mengidentifikasi substansi yang dapat dikerjasamakan. Apa saja sih yang dikerjasamakan? Ya, setelah Bapak Ibu identifikasi, nah untuk melakukan perubahan peningkatan kinerja, misalnya di kantor perpustakaan dan kearsipan Kabupaten ini dalam hal peningkatan kompetensi pegawai, maka
membangun hubungan kelembagaan dengan BKIP. Nah, sekarang substansi dari hubungannya apa? Mungkin seperti itu ya. Kemudian strateginya bagaimana? Strategi kelembagaannya bagaimana? Strateginya, rumuskan strateginya saja. Dan dengan menggunakan teknologi digital. Dan roadmap atau action plan-nya bagaimana? Ya, kayak kegiatan yang bisa seperti yang Pak ini tadi, yang seperti yang Pak Jepri di individu tadi bisa poin-poinnya saja, atau seperti yang tugas di kelompok 2 tadi bisa juga seperti itu. Kan ada seperti tadi kan ada kegiatan yang agak lengkap deh ya. Nah, kalau yang Pak Subandi, Pak Jepri berkata kan dia poinnya. Oh, kita nyetar roadmap-nya misalnya melakukan perencanaan. Nah, kalau kelompok 2 tadi kan ya, apa yang dilakukannya? Misalnya mau merumuskan ini. Nah, gitu seperti itu ya. Kemudian tugas tersebut dibuat dalam bahan tayang atau slide secara singkat maksimal 10 slide. Maksimal ya. Kalau ini saja sudah 1, 2, ini saja sudah 4. Sudah 4. Bisa slide pertama Bapak Ibu langsung hubungkan saja ya pihak eksternal yang terlibat. Slide ketiga misalnya. Slide pertama Bapak Ibu pembukaan biasanya kan apa gitu ya. Slide kedua Bapak Ibu bercerita tentang perubahan yang akan dilakukan apa. Ya, misalnya Pak Jepri peningkatan kompetensi aparatur. Atau Pak Bandi peningkatan pelayanan publik ada di kecamatan. Kemudian slide ketiga pihak eksternal yang terlibat siapa? Identifikasi. Keempat, substansi yang dikerjakan apa? Pihak ini apa, tentang apa, pihak ini tentang apa. Kemudian yang kelima, strategi secara umum. Secara umum strateginya. Langkah-langkah atau strateginya apa? 1, melakukan ini, dan sebagainya. Sudah kelima, keempat itu kan pembukaan, pengantar tadi 3, 4, 5. Sudah 5 ya. Kemudian yang keenam, roadmap-nya, strateginya. Yang ketujuh, ucapan terima kasih. Sudah 7 kan? Sudah 7 slide. Maka saya bilang jangan lebih dari maksimal 10 slide karena paparan kita sebentar saja nanti paparannya. Ya. Oke, masing-masing tugas nanti dikumpulkan ke saya melalui WA, masukkan Google Drive boleh, link Google Drive juga boleh, mau langsung juga boleh, ya. Dan nanti saya minta nanti untuk memaparkan besok di pertemuan ke-18, ya. Oke, batasnya hari ini jam 12 malam, ya. Kalau masih telat lagi artinya hitungannya sudah 2 hari telatnya. Kalau 2 hari artinya masih 9 bulan 8 hari lagi. Waduh. Itu terpaksa kita ke Bu Bidan kalau sudah 9 bulan 80 hari juga masih telat ya. Karena sudah 2 hari telatnya ya. Oke. Itu untuk tugas individu. Untuk tugas kelompok, Bapak Ibu saya minta untuk menganalisis ya hubungan kelembagaan dari kasusnya. Ya, dari kasus. Nanti kelompoknya berbeda, kasusnya juga berbeda. Ya, kasusnya juga berbeda. Oke. Atau kalau mau yang sama, sepakatan dulu. Misalnya kelompok 2 tadi kan ngambil kasus ini. Nah, sepakati dulu anggota yang karena misa mereka. Nah, itu mau diambil oleh kelompok berapa untuk tugas hari ini. Ya, nanti ya pokoknya berebutlah kalian gitu ya. Silakan diperebutkan anggota kelompok 2. Pak Jepri, Pak Bandi, Bu Ilma, nah silakan diperebutkan. Oke, baik ya. Nah, ini isinya sedikit saja Bapak Ibu. Nanti bentuk bahan tayang saja. Bahan tayang di mana di bahan tayang itu ada profil instansi yang bekerja sama siapa, ya. Identifikasi permasalahan, resiko permasalahan, kemudian formulasi strategi dan langkah-langkah operasional. Oke. Ya. Hasil diskusi beserta dokumentasinya. Ada dokumentasinya ya. Ada dokumentasinya. Kalau di kelompok 2 ada nggak salah dia mengirimkan dokumentasinya ya. Saya lihat ada ya kemarin kelompok 2 ya. Ada yang kelompok Pak Jepri ada kan screenshot Zoom-nya? Ada ya? Ada coach. Ada ya. Oke, saya di mana itu ya? Pokoknya ada dikirimkan. Di ya. WA coach. Di WA ya, ada di Bu Ilma ya. Saya ingat itu, saya ingat ada itu. Oke, saya enggak tahu walaupun mungkin dia cuma untuk yang penting kita foto, enggak apa-apa, yang penting ada evidence. Biarkan foto berbicara, biarkan yang melihat foto itu yang menafsirkannya ya. Oke, baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Itu yang tugas kelompok ya. Jadi yang tugas kelompok ya, kita lanjutkan. Jangan lupa nanti dokumentasinya juga dikirimkan. Jadi hasilnya dokumentasi. Dan ini pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ada
Bu Reni, Pak Novi, dan Pak Bawai. Kelompok 2 ada Bu Eka, Pak Jepri, dan Pak Abu Yamin. Kelompok 3 ada Bu Ilma, ada Pak Didi, Pak Bandi, dan Pak Yen Aswani. Nah, silakan berebutlah kamu. Yang Bu Ilma, Pak Jepri dengan Pak Bandi saya pisah. Silakan diperebutkan yang tadi yang dipaparkan kelompok 2 barusan. Ya. Oke, kenapa saya pisah? Supaya salah satunya memperkaya kasus yang akan dianalisis yang pertama, yang kedua untuk memperkaya komunikasinya, biar semakin kelompok 3 biar bisa semakin kenal akrab lagi kan, karena orangnya udah kita putar gitu kelompoknya, ya kita rolling. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada mau ditanyakan tentang tugas asinkronus. Silakan Bapak Ibu. Do you have any question? Jangan lupa telat lagi, jangan telat lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau telat lagi hitungnya sudah 2 hari. Ya. Masih waktunya 9 bulan 8 hari lagi. Nah, itu tidak diterima lagi itu. Izin, Silakan, Coach. silakan Bu Ilma. Ya, tadi ada tugas individu yang nomor 4, menyusun roadmap dan action plan. Itu pastinya harus reverse ke tugas yang kemarin, roadmap dan action plan-nya ya, Coach ya. Ya, Karena tapi kalau, fokusnya ke ini Bu, fokusnya ke roadmap bagaimana membangun hubungan kelembagaan dan bagaimana menjadikan organisasi itu organisasi digital melalui perubahan yang akan kita lakukan. Karena kebetulan Coach, di roadmap dan action plan saya juga ada yang menyebutkan hal ini. Berarti kan nanti tinggal ditambahin aja ya, Coach. Iya, betul. Kalau Ibu sudah menyebutkan di tugas yang kemarin tentang roadmap ada hubungannya dengan membangun organisasi digital dan membangun hubungan kelembagaan, ya sudah. Kalau menurut Ibu mau ditambah, silakan ditambah. Kalau menurut Bapak ini sudah cukup lah, sudah ada materi, oke silakan diulang lagi aja dimasukkan. Thank you, Coach. Iya. You are welcome, Bu Ilbert. Ilma Berti. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri Bapak Ibu? Karena waktu kita cuma 2 jam pelatihan, 2 kali 45 menit. Tadi kita mulai jam 8. Ya, ini sudah telat. Saya sudah dipelototi oleh Pak Pengamat. Iya, ini aman Coach, aman. Bonus ini, siap. Ya, memang yang namanya pengamat matanya harus melotot. Iya. Kalau bahasa kita di musi itu jeliti dia. Harus jeliti satu-satu, nah gitu. Tidak Coach, itu takjub kalau kami Coach, bukan melotot loh. Takjub dengan materi, dengan pesertanya nih Coach. Luar biasa semua ini. Iya, luar biasa. Memang kelompok 3 memang luar biasa. Ya benar Coach. Oke, baik. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanggapi. Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini selama kurang lebih hampir 2 jam ya di pembelajaran sinkronus agenda ketiga, sinkronus kedua. Jangan lupa Bapak Ibu, insya Allah nanti kalau kira-kira mau yang kurang jelas, silakan nanti kontak saja saya, bisa di WA atau bisa di telepon ya. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan. Jadi dengan selesainya sinkronus ini bukan berarti selesai tugas saya. Tugas saya selama 4 hari ini membersamai Bapak Ibu belajar ini ya. Oke. Kalau misalnya masih ada yang mau diulang lagi, nanti jangan lupa saksikan highlight-nya ya. Highlight ya. Kalau di bola itu highlight ya. Jangan lupa jangan lupa saksikan di rekaman ulangnya ya. Demikian Bapak Ibu pembelajaran kita. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan. Yang jelas nama Pak Abu Yamin tidak kita hapus, tetap kita masukkan untuk julo-julo besok ya. Besok. Iya, kita masih ada 5 orang lagi. Mudah-mudahan sampai dengan hari keempat besok sudah tampil semua, 10 orang sudah maju semua ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf ada kesalahan dan keliruan. Terima kasih Pak Pengamat atas waktunya. Demikian pembelajaran sinkronus kedua kita agenda ketiga pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
See you tomorrow Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Bye bye. See you tomorrow. Ah, Izin saya leave. ya.